Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik di RRI Kalimantan Selatan dan YouTube RRI Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Romo Managam Tua Simbolon SJ dan Romo Apolonius Wensi Wawar MSC. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar Paskah, tetapi berkaitan dengan selama 40 hari ini Yesus sebelum naik surga, setelah wafat, sebelum naik surga, Yesus itu sedang apa? Apa saja yang dilakukan? Apakah ini juga berkaitan dengan adanya doa arwah yang sering dilakukan oleh orang-orang Katolik untuk mendoakan para arwah, di mana arwah-arwah itu sangat memerlukan doa-doa bagi orang yang masih hidup, terlebih mereka yang masih ada di api penyucian. Kita akan berbincang-bincang bersama Romo Managam Tua Yesuit dan Romo Wensi MSC. Romo Managam Tua dan Romo Wensi, kita itu kan hidup bersama dalam masyarakat. Ada beberapa hal sejauh saya mendengar, sejauh saya mengerti, memahami, walaupun tidak sempurna, mungkin juga ada di antara umat Katolik sendiri yang berpikir, entah pikirannya itu dari mana, pemahamannya dari mana, saya tidak tahu apakah dari televisi, apakah dari berumpi, atau majalah-majalah, atau medsos, tidak tahu, di mana mereka berpikir bahwa tidak semua, Mas Ian, enggak semua ya. Ada yang berpikir bahwa setelah manusia itu wafat, selama 40 hari itu arwah itu masih gentayangan di sekitar rumah. Pernah mendengar itu tidak? Pernah. Ya. Tentu kita sebagai imam tentu saja bisa mengajar hal-hal seperti itu. Dan tentu saja dalam bincang-bincang ini kita berharap bahwa kita mampu memberi pengajaran, memberikan pengertian kepada umat kita, walaupun nanti juga bisa bersinggungan, bisa berbeda atau bisa sejalan dengan paham-paham dari agama saudara-saudara kita yang lain. Bahkan dengan saudara kita yang Protestan mungkin walaupun sama-sama beriman kepada Yesus mungkin berbeda juga ya. Ramagam, dalam hal ini saya mungkin Romo agak bisa menjelaskan kepada umat selama 40 hari itu Yesus itu kemana saja dan apa saja yang dilakukan. Baik, terima kasih Romo Alparis. Dengan pengantar yang mencoba untuk memberi ilustrasi juga kehadiran metafisik, sebagaimana yang sering dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Arwah masih gentayangan selama 40 hari. Tetapi Yesus itu selama 40 hari memberikan penampakan-penampakan sesudah kebangkitan. Dan itu dicatat dalam buku-buku yang kita beri nama kitab suci. Penampakannya ada di daerah pertama itu di Yehuda dan Galilea. Betul. Dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Dan dia menampakkan diri kepada 2 murid Emmaus yang membuat mereka balik lagi ke Yerusalem. Juga mereka dan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang bersembunyi di rumah. Maka selama 40 hari ini pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan circle-nya dia di daerah Yehuda dan Galilea. Mungkin selain itu di tempat lain, Romo Wensi? Ada
Yesus menampakkan diri pantai Tiberias Nah. atau Genesaret. Pantai Tiberias. Ya. Lalu kemudian di Bukit Galilea, Yesus juga menampakkan diri, dan itu saya rasa yang terakhir, yang ditutup dengan dia memberikan perutusan agung kepada seluruh murid-muridnya. Maka selama 40 hari sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus, dia menampakkan dirinya. Ada juga dalam bacaan Injil yang pekan lalu hari Minggu, kita masih ingat Yesus menampakkan diri atau dalam perjalanan bersama dengan kedua murid menuju ke Emmaus. Ya. Mereka tidak tahu. Mereka seakan-akan melihat dia sebagai orang asing. Tapi Yesus tidak mau mengganggu suasana mereka, maklum ya, yang sedang sedih, sedang merasa gagal. Dan mereka bercakap-cakap. Malah di situ terjadi percakapan yang aktual. Apakah engkau orang yang satu-satunya di daerah sini? Dan dalam perjalanan itu, ketika mereka bercakap-cakap lebih dalam, terjadilah penglihatan dan kesadaran mereka. Wah, bukankah hati kita berkobar-kobar kita dalam perjalanan? Barulah mereka mengenal itu Yesus. Itu luar biasa. Jadi Yesus bagi saya, dia memang tidak seperti bayangan banyak orang, bahwa ketika dia wafat seperti manusia pada umumnya, dia berada dalam alam penantian, didoakan terus, nanti sesudah itu baru dia naik ke surga. Ini berbeda. Ini namanya Yesus, Allah Putra. Dia wafat setelah 3 hari dia bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari. Jadi selama 40 hari ini para murid itu tidak ada berkumpul untuk mendoakan arwahnya Yesus. Mereka pernah berkumpul, Betul. tapi dalam ketakutan, saudaraku. Oh, saya kira dia kumpul mau mengadakan doa arwah. Ya, Memulai. memulai ya. Atau tidak itu? Memang dalam bicara 40 hari ya, di mana-mana kata 40 hari ini kan ada banyak tafsiran, tapi sebenarnya kata 40 hari angka yang sangat familiar, sangat populer. Biasanya orang tahu ya, 40 hari itu Pak Yesus Puasa 40 hari di padang gurun. Atau misalnya kita menantikan seperti masa penantian 40 hari. Sebenarnya 40 hari ini kan kalau kita pikir masa persiapan, masa peralihan, masa penantian sebelum keberadaannya yang sekarang ini ditinggalkan. Maka Yesus mengalami hal itu. Selama 40 hari dia menampakkan, ini menunjukkan bahwa dia tidak pergi ke awan-awan di sana. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Jadi selama 40 hari itu Yesus itu berapa kali tertulis dalam kitab suci bahwa dia menampakkan diri? Banyak ya. Tadi sudah disebutkan kepada perempuan-perempuan, kepada 2 murid ke Emmaus, kepada Tiberias. murid-murid di Danau Tiberias, lalu kepada murid-murid di gunung, di Bukit Galilea itu, Ya. dan bahkan kepada 500 saudara lain dia menampakkan diri. Maka selama 40 hari sebenarnya ada banyak, tetapi mungkin tidak termaktub seluruhnya dalam Injil. Dan dengan demikian sekali lagi ini menegaskan selama 40 hari itu Yesus bukan arwah gentayangan. Nah, Oke, ini penting Ya. ini ya. Yesus itu justru menampilkan apa yang menjadi inti dari kepercayaan kita tentang kebangkitan badan. Maka dalam drama-drama penampakan kebangkitan, Yesus minta makan. iya. Hah, Yesus katanya orang di seberang sana nggak perlu makan lagi. Kenapa Yesus makan? Nah, Itu aku bisa jawab. Ayo, ayo. Rowensi. Yesus berbeda dengan manusia yang buat sulap. Gambaran tentang dunia akhirat itu bukan terpisah, satu di sini, satu di seberang sana, tapi dalam satu kesatuan. Dan Yesus mau hadir di tengah-tengah para murid untuk menyatakan, yes, I'm here. Saya tidak pergi kemana-mana.
saya tetap menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka sangat relevan Yesus mengetahui kondisi psikologis dari para murid yang pasti ketakutan dong. Pasti merasa terancam. Tapi Yesus mau menyampaikan kepada mereka, kamu jangan takut. Kamu jangan pergi mana, aku bukan seperti orang. Apakah kamu tidak mengerti sabda yang telah kusampaikan kepadamu? Oh, barang siapa percaya kepadaku, dia akan diselamatkan dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Memang dalam kitab suci ada tertulis bahwa selama 40 hari itu Tuhan berkali-kali menampakkan kepada para murid, Ya. tetapi tidak semua ditulis. Ini penting ya. Ya. Berkali-kali Ya. kitab suci mengatakan itu bahwa Yesus berkali-kali menampakkan diri pada para murid, tetapi tidak tertulis. Ya. Ada yang pertanyaan menarik lagi adalah ketika menampakkan diri kepada para murid, apakah Tuhan itu dengan wajah yang menakutkan? Nah ini Sebenarnya pertanyaan ini langsung bisa dijawab dengan kata-kata pertama yang dia ucapkan. oke, Jangan takut. don't worry, Be happy. happy. Nah, maka kalau misalnya ditanya apakah dia menampakkan diri dengan wajah yang menakutkan atau kostum yang menakutkan, lah dia sendiri mengatakan jangan takut. Maka sebenarnya dia hadir dalam rupa fisiknya seperti ketika dia dulu juga berkumpul dengan murid-muridnya. Hanya memang ada bekas luka. Ya. Bekas luka di tangan, bekas luka di lambung, kaki. di kaki, yang dia tunjukkan juga kepada murid-muridnya. Maka dengan demikian kebangkitan badan itu lagi-lagi mau menunjukkan bahwa kehadirannya bukanlah kehadiran metafisik, tapi sungguh kehadiran fisik. Ya. Dengan demikian dia hadir secara nyata sama ketika dia dulu hadir bersama dengan murid-muridnya kurang lebih selama 3 tahun Berkarya. Aku masih seperti yang dulu. perubahan. Artinya substansi eksistensi dirinya itu tetap Yesus. Dia tidak berubah seperti berubah wajah, berubah bentuk. Dia tetap Yesus. Seperti katanya dulu tuh, Yesus dari dahulu, sekarang, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus Tidak berubah sampai selama-lamanya. ada yang menarik di sini, peristiwa Allah berinkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia di Natal, dan Paskah ini pun Allah yang bangkit dari antara orang mati masih bisa disentuh. Ya, itu menarik, Ya. itu menarik, ya. Masih bisa sentuh sampai untuk membuktikan aku ini loh, Ya. ya. Kepada para murid minta apa? Minta apa? Makan. Makan. Jadi makan Ikan, apa? ya. Ikan. Ikan. Tapi ada orang yang nggak bisa makan ikan. Siapa yo? itu persoalan lain. Tahu kenapa nggak mau makan ikan? Mungkin dia udah bosan. Bukan saja. Bukan. Karena lihat mata yang melolok itu. Kamu pernah dengar nggak ikan mata 1000? Kalau ikan mata sapi ada. Ikan telur, ikan mata 1000. Pernah lihat mana? Pernah. Itu ada di Danau Toba. Ya. Ada ikan teri apa? Teri nasi itu ikan 1000 itu. Ya, Ikan mata matanya. 1000. Ikan per 1 kilo. Nah ya. Romo ini ya. 1 kilo matanya 1000 itu. Ikan teri 1 kilo, ikan mata 1000. Tapi memang Romo menarik. Ketika orang berpandangan bahwa ketika orang meninggal dia pergi ke alam yang berbeda. Yesus berbeda. Memang dalam pemahaman Kristiani kan, komunitas umat Kristiani itu ada yang disebut dengan komunitas Communio Sanctorum, di mana terdiri dari orang-orang yang telah dikuduskan, yang tidak berdosa, maka disebut persekutuan para kudus. Oh, Nah, oke. mereka itu telah beralih dari dunia fana ini ke
surga itu, ke komunitas para kudus. Lalu di sini adalah dunia antara yang sering kita sebut dengan api penyucian. Nah, Yesus bagi saya, keyakinan kita, dia tidak mengalami proses itu selain pada saat dia meninggal, dia turun ke dunia orang mati, bukan untuk lenyap, tetapi untuk bangkit. Dan yang ketiga, kita dunia orang yang masih hidup berjuang di atas bumi. Terpikirkan tidak Romo-Romo, Tuhan Yesus itu kan dikatakan ketika para murid cari ikan, Ya, semalam suntuk nggak dapat, suruh menebarkan sebelah kanan, lalu dapat, ya kan? 135 ya. 153 53 ekor. Udah itu tafsir ya. Kan maksud di situ. Iya, Lu oke. kabatin saya. Karena Romo nggak dapat bagian kali ya. Yang benar adalah ternyata Yesus itu sudah memasak roti bakar dan Ikan. Ya. Loh, kalau itu dibuat warung pinggir jalan atau restoran atau apa UMKM gitu, kira-kira nama, dikasih nama apa nih restoran? Ya, restoran yang bikin Yesus ini, Yesus juru masak ini, koki loh. Iya. Terpikirnya kayak itu Yesus di koki ini. Pengalaman para murid itu kan yang diceritakan di dalam Injil, dan juga kisah para rasul yang juga memuat kisah-kisah penampakan Yesus yang bangkit. Ya, betul. Nah, maka pengalaman mereka sebelumnya ketika mereka disuruh untuk melemparkan jala ketika Yesus masih hidup dan masih aktif berkarya, itu jugalah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menampakkan dirinya sesudah bangkit. Ya. Maka sebenarnya itu seperti deja vu, melihat kembali, mengalami kembali, Apa ya? merasakan kembali. Dulu pernah disuruh guru juga, Seperti ini juga. seperti ini juga. Iya. Maka sebenarnya nggak perlu juga ikannya, karena dalam Injil dikatakan Yesus sudah memasak ikan. Tetapi pengalaman disuruh oleh sang guru ketika lagi capek-capeknya baru pulang Nggak dapat apa. dan nggak dapat apa-apa, ini kan menjengkelkan, dan disitulah mereka terbuka matanya. Mereka. Cukup menarik lagi Romo. Bukankah ketika Yesus bangkit itu kita tidak menemukan rasa marah dari Yesus, rasa benci dari Yesus nggak ada, rasa jengkel, padahal dia dikhianati oleh para muridnya. Ada yang menjual, ada yang lari dan menyangkal. Ya. Dia datang, jangan takut, bahkan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ya. Bahkan kemudian memberikan apa? Sebuah mandat luar biasa. Kalau kamu mengampuni dosa, dosanya di surga juga akan diampuni. Kalau kamu mengikat dosa orang di dunia ini, dosamu dosanya di sana pun juga terikat. Ini dalam situasi baru hangat-hangatnya Yesus dikhianati. Iya. Baru 3 hari, ya kan peristiwa ini ya. Kalau kita sudah marah, kalau dalam film drama-drama tertentu, kalau dia lahir kembali, 1 tahun, maka dia akan balas dendam ini ya, sebagai bentuk bakti pada orang tua ya. Ya. Tapi Tuhan bangkit, tidak mencari menyalahkan para murid. Iya. Tidak marah-marah, tapi mengembuskan damai sejahtera, memberikan kekuatan jangan takut, memberikan kekuatan soal pengampunan dosa. Yang terakhir sebelum naik itu bahkan kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kira-kira sampai Yesus bertanya 3 kali itu kenapa ya, Romo ya? Coba saya jawab sementara dulu, nanti barangkali Romo yang bisa nambahkan. Kita ini sebagai manusia seringkali, sebagai manusia ya, peristiwa yang terjadi sekali itu belum bisa meyakinkan, sekurang-kurangnya secara psikologis. Sehingga ada satu keraguan. Bandingkan saja seperti
Petrus sendiri. Ketika Yesus mau ditangkap bilang, oh lewati dulu saya, jangan main-main itu tidak hal yang tidak mudah semacam itu. Tetapi faktanya dia menyangkal. Namun kenapa Yesus melakukan sebaliknya dan dia meminta atau memberikan satu ajakan untuk memberikan jawaban yang makin hari atau makin dimurnikan. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus, agar jawaban dari Petrus bukan jawaban yang main-main. Jawaban ini mengandung konsekuensi berat, memanggul salib, dan bahkan bisa mengorbankan nyawanya. Karena itu Yesus tanya sungguh-sungguh, ini bukan tugas yang mudah. Kesungguhan Yesus, atau 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus untuk menegaskan bagi saya kesungguhan, keseriusan untuk siap mengorbankan secara total apa yang menjadi tugasnya nanti. Itu mau. Oh, ada anak muda yang berpikir begini, kenapa Petrus sampai 3 kali ditanya, bahkan dia sampai, kamu tahu Tuhan aku mengasihi kok, kamu tahu. Kemungkinan ya Tuhan sedang melihat riwayat review kembali. Dia terlihat, termasuk dia waktu menyangkal Yesus bersama 3 orang sebelumnya. Jangan-jangan dia Yesus baca riwayat chattingan. Dia ragu-ragu ya, sehingga dia akhirnya berani ya. Berarti Petrus kena BI checking. Nah, bisa itu karena hati-hati Riwayatnya. hati-hati karena riwayat di medsos itu, saya juga mengingatkan pada anak-anak muda kita Sekarang ini ya. jangan sekali-kali posting berita-berita palsu yang membuat orang lain kisruh, lalu membuat maki-maki. Di sana ada riwayat, Namanya Jejak digital. Jejak digital. nggak bisa dihapus. Ya. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, katakanlah anak ini nggak mau jadi pastor, dia mau nikah, mana calon suamimu, mana pacarmu, lihat, oh ganteng, lalu bapaknya diam-diam buka medsosnya dia, riwayat, ini ganteng-ganteng tapi malas, aduh ganteng-ganteng dia mau kondo, kamu kondo nggak kamu? Belum tahu. Jangan-jangan kamu kondo. Kalau makam tahu nih mau kondo. Apa nama mau kondo? Ini penting ini untuk anak muda. Mokondo itu modal kondangan doang. Modal ngomong doang. Ya. Modal ngomong doang artinya bahwa mantep calon mertuanya bisa cari nih. 2 anak ini kok mau kondo ini. Bensin ditraktir, makan ditraktir. Nah itu riwayat, maka hati-hati. Kalau dia maki-maki teman-temannya pun juga ada jejak. Atau maki-maki pada tetangganya, marah dengan tetangganya, dia posting di situ. Dasar itu, waduh. Ini salah satu kenapa Petrus itu dikatakan sampai 3 kali, jangan-jangan Tuhan sedang membuka riwayat chattingannya. Tapi Romo terpikir tidak, ketika Tuhan itu memanggil para murid kan dikatakan kamu akan dijadikan di dalam manusia. Tapi di akhir-akhir setelah Yesus itu bangkit, sama sekali para murid tidak mengatakan, akan dikatakan bahwa akan jadi penjala manusia, tapi gembalakanlah domba-domba. Ada loncatan, kamu terpikirkan ya? Ini menarik ini. Metafora yang digunakan sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, tetapi juga ajakannya sebenarnya kurang lebih jelas. Penjala manusia itu berarti kan sesuatu yang belum diperoleh. Dan dengan demikian harus dijala. Sementara menggembalakan itu berarti ada sesuatu yang sudah ada di depan mata dan membutuhkan bimbingan atau membutuhkan perawatan. Maka sebenarnya pergeseran itu sih juga bisa
kita gambarkan bahwa selama 3 tahun berkarya di dunia, Tuhan Yesus juga sudah memiliki banyak followers, Follower, ya. subscriber, Daripada yang Subscribe. like juga banyak itu. like juga banyak. Nah, dan dengan demikian juga dalam Injil dikatakan Yesus sendiri selama 40 hari menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Berarti kan followernya banyak itu untuk zaman itu. Karena kalau kita menggunakan kembali ke tafsir yang tadi, ikan yang ditangkap itu aja 153. Iya. Itu gambaran Iya. gambaran banyaknya suku bangsa Nah. yang diketahui pada waktu itu. Nah, maka kalau 500, 3 kali lipatnya ini. Iya. 3 kali lipatnya. Maka dengan demikian mungkin perubahan metafor tersebut mau menegaskan sekali lagi bahwa Yesus sudah memiliki pengikut-pengikut pada zaman itu, dan ketika dia sudah bangkit, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi juga barangkali Yesus menggunakan 2 konsep yang sangat familiar dalam kehidupan masyarakat Timur Yahudi Tengah pada waktu itu, yaitu sebagai nelayan dan sebagai peternak. Karena sebagai nelayan yang terbiasa di danau Genesaret, dia menangkap ikan. Maka alat utama yang menentukan keberhasilan dari penangkapan ikan ini adalah pukat. Memukat ikan dijadikan satu konsep memukat manusia. Lalu sebagai satu konsep petani atau peternak yang terbiasa mengembalakan domba di ladang, dipakai oleh Yesus bagaimana dia mengumpulkan massa. Kehadiran yang menarik sedemikian rupa sampai bagaimana masyarakat atau umat yang ada pada waktu itu yang tertarik mengikuti dengan dia dipelihara, dijaga. Dalam arti sebagai domba-dombanya. Harus diberi makan, harus dijaga, harus dipelihara. Jangan sampai ada yang hilang. Jadi bagi saya 2 konsep ini memang tidak bisa dipisahkan seperti yang disampaikan oleh Romo Agam tadi. Ikan ini perlu dijala karena dia belum peroleh. Sementara ini gembalakanlah domba, gembalanya sudah ada. Jadi 2 konsep yang ada tapi dibaca dalam satu keterkaitan satu sama lain. Baik, Romo Agam dan Romo Wensi, mungkin kita sudah berbicara banyak. Ya, ada banyak. Nanti satu ketika mungkin seandainya di lain waktu secara pribadi mau chat langsung, silakan. Nanti bisa tanya pada Romo Agam langsung, bisa kepada Romo Wensi, bisa, pasti terbuka ya. Iya. Tapi kecuali jam tidur. Ya. Cuma mungkin ada 1-2 paragraf yang bisa disampaikan kepada pemirsa YouTube RRI dan juga para pendengar RRI Kalimantan Selatan seputar 40 hari Yesus sebelum naik ke surga. Yang menarik bagi kita, terutama yang berada di Kalimantan Selatan ini, Keuskupan Banjarmasin menetapkan tahun 2026 sebagai tahun misi dan evangelisasi. Tadi kita sudah menyinggung bahwa di akhir penampakan kebangkitannya, Yesus memberikan sebuah perutusan yang agung. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Betapa perutusan yang 2000 tahun lalu digaungkan oleh Yesus, ternyata tahun ini pun masih bergaung di Keuskupan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Romo, saya melengkapi. Panggilan atau perutusan Yesus itu memiliki satu sikap dasar yang sesungguhnya adalah pesan Yesus ketika dia bangkit, yaitu jangan takut. Jadi ini sebenarnya bagi saya dalam situasi dunia sekarang yang diliputi oleh peperangan, oleh pertikaian, konflik dari berbagai suku bangsa atau berbagai negara belahan dunia ini, pesan jangan takut ini sesungguhnya melekat pesan perdamaian. Dan Gereja Katolik Universal atau seluruh dunia selalu mengajak umat beriman dimanapun untuk membawa dan melaksanakan pesan Yesus ini. Jangan takut. Baik,
Terima kasih Romo Agam dan Romo Bensi atas bincang-bincang pada hari ini. Para pemirsa RRI YouTube dan pendengar RRI Kalimantan Selatan, semoga penampakan Tuhan selama 40 hari kepada para murid untuk meneguhkan para murid, walaupun para murid juga perlu belajar lagi untuk mengenal Yesus lagi, tidak melihat Yesus langsung mengenal, masih perlu proses. Ada yang perlu melihat ketika Tuhan memecahkan roti, ketika Yesus menampakkan luka-lukanya terlebih pada Thomas, kepada Maria Magdalena, dia mesti mengatakan, menyebut sapaan yang luar biasa, Maria. Baru Maria tahu, ya. Dan dengan memecah-mecahkan roti, orang mengenal Tuhan. Tangan yang sama, tangan yang terluka, itu bukan penderitaan, adalah penebusan. Dari tangan yang sama Tuhan memecahkan roti dan mereka mengenal Yesus. Dari tangan yang sama Tuhan memberikan lukanya untuk disentuh, untuk menyembuhkan para murid agar percaya. Sabdanya menguatkan para murid, diberi sebuah kuasa untuk melepaskan atau mengikat dosa-dosa dunia ini. Dan seperti yang dikatakan Romo Agam tadi, pergilah seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Masih koma, saudara-saudara, masih koma. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Maka Tuhan bicara kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, berarti ajarlah para pengikut Yesus sebagaimana Tuhan telah mengajar. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkat. Romo Bensi bisa menutup pertemuan ini dengan doa dan berkat untuk para pemirsa RRI YouTube dan RRI Kalimantan Selatan. Baiklah, marilah saudara-saudara, para pemirsa di mana saja berada, teristimewa di pemirsa RRI Kalimantan Selatan, kita tutup rangkaian diskusi permenungan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Allah yang Maha Kuasa, Pengasih lagi Maha Penyayang, sebab Engkau menyatakan kuasa kebangkitan-Mu sebagai pokok iman kepercayaan kami orang yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Setelah kami berbincang tentang kebangkitan teristimewa penampakan Yesus selama 40 hari, kini kami mengakhiri pertemuan kami. Sudilah Engkau memberkati kami semua, menguatkan iman kepercayaan kami teristimewa iman akan kebangkitan, agar hari hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Berkatilah para romo, berkatilah saudara-saudari kami di mana saja berada. Semoga mereka dianugerahi kesehatan jiwa dan raga dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami yakini membimbing dan menuntun hidup kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai, memberkati, menuntun, menghibur saudara-saudari di mana saja berada, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Put, mari kita seruput kopi seruput. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.